Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara jamaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita kembali lagi di kajian Al-Qur'an, di kajian secara tafsir ya. Adapun surah yang kita bahas adalah surah An-Nahl di ayat 61 sampai dengan 65. Kita berharap agar teman-teman bisa memberi tafsir sesuai bacaan-bacaannya, pengalaman-pengalamannya, sehingga kita bisa sharing satu sama lain dalam rangka memperdalam kajian ini. Kita tadaburi ayat demi ayat. Mari kita baca ayatnya secara bersama-sama. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب عليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذين اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. إن في ذلك لآية
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah anzal Qur'ana bil lisanin arabiyyan hudal linnas bayyinatin minal hudal furqan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khataman nabiyya nabiyya ba'da. Di ayat 61 ini Allah mengingatkan bahwa apabila dia menghendaki maka dia akan musnahkan seluruh makhluk termasuk makhluk melata, tetapi ditangguhkan. Jadi apabila datang waktunya maka tidak bisa dimundurkan juga tidak bisa dimajukan. Ajal itu bisa dimaknai dengan batas waktu. Finish, ya, finish. Nah, ada ajal berkaitan dengan umat, ada juga ajal berkaitan dengan pribadi masing-masing. Jadi ada kiamat sugra dan ada kiamat kubra. Kiamat besar nanti itu yang meliputi seluruh dunia. Tapi kiamat sugra, kiamat kecil itu akan terjadi pada setiap individu. Dan itu kita akan alami semua. Kita datang dari Allah sendiri dan kita akan pulang sendiri pula. Ya, ini ya. Dan kita pulang untuk mempertanggungjawabkan. Jadi ini Quran ini mengingatkan kepada kita bahwa suatu saat akan datang masanya, akan datang ajal. Tidak bisa lagi. Jadi kalau ada yang suatu saat ada dari kalangan kita meninggal, tidak usah disesali. Seandainya begini, seandainya tidak. Memang itu sudah demikian lah. Itu batasnya. Jadi kita relakan saja. Ya, karena memang titiknya. Dan pada saat menjelang ajal itu biasanya itu tidak mau makan lagi. Berarti rezekinya memang sudah tidak ada mah. Ya. Sudah tidak mampu lagi masuk. Karena memang rezekinya sudah habis. Ya, jadi itulah itu ketentuan tentang ajal itu. Ya. Nah, di sini juga diingatkan akan orang-orang kafir yang menjadikan indah. Dan kita perlu hati-hati. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang buruk tetapi indah di mata kita karena pengaruh setan. Ya, ini maka perlunya itu sadar lebih tinggi daripada tahu. Kalau tahu mengetahui saja tapi tidak ada actionnya. Tapi kalau sadar termasuk aktivitas kita. Jadi mudah-mudahan kita sadar. Dan kalau kita baca Quran selalu maka itu akan selalu diperingatkan. Karena setan kadang-kadang menjadikan indah apa yang kita perbuat. Kemudian diajak juga kita berpikir. Air turun dari langit, kemudian tumbuh-tumbuhan. Itu tanda-tanda sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa. Jarak matahari dengan bumi sudah bagus sekali, bulan juga demikian. Dan mereka itu tunduk semua. Itu dikatakan muslim. Jadi makhluk angkasa itu muslim atau berserah diri. Dan semuanya berputar dari kanan ke kiri, tidak ada kiri ke kanan. Sama dengan tawaf, kanan ke kiri. Planet-planet berputar kanan ke kiri semua. Tidak ada yang melanggar. Dan itu dicontohkan dalam tawaf. Dan itu diikuti semua oleh orang-orang barat yang tidak beragama Islam pun, yang kafir pun. Kalau diadakan lomba itu pasti kanan ke kiri. Tidak ada kiri ke kanan Pak itu. Kanan ke kiri semuanya. Saya biasa tanya itu kalau ada yang saya uji itu, apa sebabnya? Dia bilang, itu kan kebiasaan. Saya bilang, kenapa bisa menjadi kebiasaan? Dia bilang, dia tiru, tahu. Kenapa dia tiru? Padahal dia tidak percaya. Jadi mereka mengetahui bahwa putar dari kanan ke kiri adalah sesuatu yang baik. Makanya lomba itu Pak, semua lomba itu kanan ke kiri. Di stadion itu kanan ke kiri semua. Sampai di Olimpiade kanan ke kiri. Karena apa? Sesuai dengan rotasi bumi. Jadi kalau kita melawan rotasi bumi banyak energi. Kemudian jantung di sebelah kiri. Jadi kalau kita berputar dari kiri kanan itu cepat capek. Tapi kalau kita kanan ke kiri, jantung dilindungi. Itulah yang menunjukkan ajaran Muhammad Rasulullah SAW adalah satu yang hak. Sebelum maju ilmu pengetahuan, ilmu fisika, ilmu medis, ilmu geografi, sudah memperlihatkan tawaf kanan ke kiri. Kita berbagi sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya perlu tanyakan sini Ustaz. Banyak cerita-cerita, ada istilah mati suri. Mati suri. Ya. Menurut keterangan dari yang orang yang disebut mati suri itu,
Seakan-akan katanya dia lihat semua neraka, apa itu orang yang tersiksa apa. Apakah benar itu? Artinya ketetapan itu belum ditetapkan oleh Allah kematiannya atau bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesempatan. Ini yang paling populer ini ayat ini. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba waktunya, tidak bisa lagi ditunda sesaat, begitupun juga dimajukan sesaat. Ternyata selama ini ada yang kita biasa dengar bahwa kalau tidak dipaksakan itu disuntik atau di apa, bisa mengulur-ulur waktu. Ini yang sering menjadi menjadi apa lagi namanya, pertanyaan bagi kalangan kita sendiri orang Islam. Kenapa umur bisa diperpanjang? Padahal sudah ditentukan dalam Al-Quran. Ini bagaimana caranya menjelaskan itu? Ya, barangkali itu yang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Asis ini. Jadi mati suri ini belum mati. Ya, karena ada kata suri. Berarti suatu proses di mana kondisi tubuh saat itu menunjukkan tanda-tanda kematian. Tapi belum mati. Ya, dan ada fase di mana dia kembali, jantungnya kembali bergerak. Ini juga terjadi tidak hanya di negeri kita, di Amerika juga pernah terjadi, banyak. Dan itu pernah ditanyakan kepada seorang dosen tentang itu, mati suri itu kembali. Dan dia adakan penelitian, riset. Ditanya semua rumah sakit. Jadi ada memang kejadian di beberapa rumah sakit yang kejadian begitu, hidup kembali. Dan diceritakan, rupanya rata-rata itu memiliki persamaan. Ini riset, dan dia jawab itu pertanyaan mahasiswanya itu setelah mengadakan riset. Tanya, rata-rata itu orang yang mati suri itu sama dengan diputarkan videonya, ceritanya sama. Jadi mulai dari anak-anak terplayback itu pengalaman hidup itu memiliki kesamaan. Itu salah satu yang didapatkan. Ini memiliki persamaan. Jadi menjelang itu tidak salah. Dia lepas itu diputarkan sampai kemudian terakhir dia sadar kembali. Nah, cerita yang banyak di Indonesia ini di Pindrang pernah kejadian juga begitu. Ya, diceritakan ini ada teman yang ceritakan. Jadi dia katanya itu waktu sama dengan dilihat sama dengan mimpi. Dilihat badannya itu. Dilihat orang menangis di sekitarnya, kayak sarung katanya itu keluar. Kemudian dia berjalan, tapi kemudian ada yang membatasi dia sehingga dia sadar kembali. Di antara yang mati suri, ada yang sadar. Karena dalam kondisi mati surinya dia disiksa dan dilihat surga. Jadi beda-beda itu, ya, anunya. Tetapi yang banyak persamaan itu adalah diputarkan hidupnya sama dengan rekaman hidup itu. Itu yang banyak itu persamaan. Tetapi ada yang mengalami melihat surga. Tapi itu tidak real, belum real itu. Karena surga sesungguhnya itu tidak akan kita ketahui sebelum kita mati sesungguhnya. Tapi itu pendekatan, gambaran. Jadi ada beberapa yang mendapat petunjuk itu gara-gara begitu. Karena diperlihatkan ada surga, diperlihatkan neraka. Begitu dia sadar itu, dia tobat. Banyak sekali kejadian. Malah ada beberapa di televisi itu cerita, ya. Mati suri betul, tapi belum mati benaran. Ya, dia hanya mati suri. Ya, hanya mati suri. Termasuk Pak Mapi di Batu Lapis dia pernah cerita. Ya, jadi dia berjalan itu kayaknya perasaannya dia. Berjalan, tapi sampai di suatu batas itu tidak bisa dilewati, dia sadar kembali. Dia pernah kecelakaan dia mengalami mati suri. Ya,
Jadi dia lihat itu orang menolong dirinya. Dia tidak sadar gitu, tapi dia lihat kayak mimpi katanya. Jadi dia itu orang-orang. Jadi dia berjalan. Nah, memang ada yang mendapat petunjuk itu. Jadi peristiwa itu memang sering terjadi. Tapi apa yang dilihatnya itu pasti tidak bisa dipastikan bahwa betul begitu neraka, begitu surga. Tapi itu satu, ada yang mendapat petunjuk tentang itu. Karena dia belum mati. Sedangkan surga dan neraka hakikatnya hal yang tahu. Tapi itu satu pendekatan ya. Dan banyak yang menjadi bertobat setelah mati suri ya itu. Karena dia melihat gambaran dan jadi belum sesungguhnya itu satu gambaran saja pendekatan. Ya. Karena penuh rahasia ini. Tapi kita harus hati-hati. Ini pun kejadian ini. Saya tidak akan sebut namanya pemain ini. Itu kejadian di kantor TPRI. Di situ ada penjual buku. Di antara buku-buku itu rahasia kubur. Rahasia kubur. Ada satu teman ini sudah meninggal almarhum, tapi saya tidak mau sebut namanya karena bisa dipitnah. Dia bilang, memang dia mau adakan riset ke kubur. Dia bercerita tentang rahasia kubur. Rupanya tidak sampai Jumat berikutnya meninggal. Ini diceritakan oleh Pak Mustari Bella karena dia sendiri dengar cerita tuh. Dan dia kaget juga tuh dia. Memangnya dia mau adakan riset. Terlontar kata-kata begitu di mulutnya. Itu teman itu tidak sampai Jumat berikutnya meninggal. Jadi dia lihat nih. Jadi penuh rahasia. Itu maut itu pintu no way up return, tidak ada jalan balik. Penuh rahasia. Kalau ada yang betul mati hidup kembali, tidak ada. Jadi penuh rahasia. Dan itu diceritakan oleh Quran. Ya. Jadi Quran lah menceritakan. Jadi kan pernah dalam ceritanya Zakir Naik itu ada yang bertanya tuh. Zakir Naik bilang, kan di menjalan lahir itu ditanya, alastu birabbikum qalu bala. Dia bilang itu penanya, saya tidak ingat itu. Dia bilang, Zakir Naik, saya juga tidak ingat. Kita semua tidak ingat. Makanya ada kitab suci. Kitab suci itu yang menceritakan. Persoalannya apakah percaya atau tidak. Dan tidak semua percaya, kan tidak. Ada juga yang mengingkari. Tapi kita alhamdulillah kita dibesarkan dalam keluarga Islam sejak kecil, kita bersyukur sekali. Daripada mereka yang dibesarkan dalam lingkungan yang tidak Islami, tetapi ada saja orang-orang yang mendapatkan petunjuk kalau dia jujur. Jadi ciri-cirinya mendapat petunjuk itu meskipun munanya dia kafir, jujur atau ada cinta. Dia sangat penyayang. Seperti ceritanya seorang pelacur itu pesina itu yang memberikan minum anjing dengan terompanya. Dia lihat anjing kehausan binatang ini, ada kasih sayang. Dia turun itu dan itu sumur di sumur tengah itu kan jauh ke bawah. Diambil terompanya dikasih minum. Nilainya itu sangat besar. Akhirnya, tapi ini sepotong cerita. Artinya satu kisah. Tidak berarti bahwa pelacur itu masuk surga gara-gara itu, tidak. Gara-gara itu dia dapat petunjuk. Dan mungkin di akhir hidupnya dia bertobat. Ya, jadi di sini sepotong cerita yang mungkin itulah menjadi asbab dia mendapat petunjuk. Kasih sayang itu dapat nilai besar. Kemudian jujur. Orang yang jujur itu misalkan semakin banyak kita berdusta Pak, berbohong semakin banyak hisab. Nabi Ibrahim Pak hanya 2 kali berbohong. Ketika dia patung itu dirubuhkan, ditanya siapa yang tanya itu, patung yang besar. Itu berbohong. Berbohong kedua kalinya waktu dia lewat Mesir. Di Mesir ada raja gila itu. Itu raja itu kalau ada orang cantik, istrinya orang dia mau. Ya itu satu keanehan juga, mungkin ingin memperlakukan pesannya. Sarah itu cantik sekali, Sarah itu orang Yahudi cantik itu. Jadi dikasih tahu memang jangan mengaku istrimu. Jadi ketika ditanya siapa itu, bilang adekku. Selamat dia. Gara-gara selamat itu kemudian raja itu sakit dan Sarah obati, dia dapat hadiah. Hadiah itulah Hajar, pembantu.
Tapi Hajar nanya pembantu, tapi dia adalah turunan dari dari raja juga yang dia ada di Mesir itu ceritanya. Jadi begitu Pak. Jadi kalau orang jujur, Allah bukakan hidayah. Kalau makin banyak berbohong, makin tertutup hidayah. Jadi dua itu, banyak lagi tapi dua itu Pak. Cinta dan ada kasih sayang. Meskipun dia hidup di tengah-tengah orang kafir suatu saat Allah akan memberikan petunjuk. Ya, sudah sampai waktunya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.